kami punya concern yang tinggi untuk pendampingan atau untuk meningkatkan para mahasiswa ini supaya mereka tidak hanya bagus di akademiknya, tapi mereka juga terasah yang non akademiknya. Karena saya yakin semua orang itu tidak ada yang bodoh. Jadi yang cerdas itu bukan hanya yang nilainya 4 gitu ya atau A semua gitu ya. Tapi ini orang-orang yang bisa menyalurkan bakatnya menjadi sesuatu, itulah orang-orang yang cerdas. Dan kita mewadai sikap yang harus dimiliki dari kita semua itu adalah sikap terus belajar. Cita-cita, potensi itu dipadukan, kemudian jeli-jelilah melihat kesempatan-kesempatan yang ada di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat UT Surakarta dimanapun kamu berada. Balik lagi bareng saya Sudar di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Oke, halo. Tepuk tangan dong. Oke, sekarang udah tahun 2026 nih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Nah, semoga di tahun 2026 ini semua keinginannya tercapai gitu ya. Gimana tahun 2025? Masih galau? Iya, kalau masih galau ikut podcast ini. Oke, hari ini kita bareng sama pimpinan tertinggi di UT Surakarta. Siapa beliau? Ya, tentu saja Ibu Direktur UT Surakarta, Ibu Yulia Budiwati. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Sudar, selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu ya Ibu ya. Ini udah tahun 2026 ya Bu ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa. Minggu kedua ya Minggu ini ya. kedua betul. Waduh. Gimana Ibu untuk 2025-nya? Ya alhamdulillah sih so far apa yang menjadi target-target kita tercapai ya. Kalaupun belum tercapai itu dalam posisi nyaris tercapai, artinya tidak terlalu jauh dari apa yang sudah kita targetkan. Oke, alhamdulillah. Nah, mumpung masih tahun baru nih, berarti kita temanya tentang tahun baru, semester baru, dan semangat baru, begitu Bu ya, untuk tema podcast hari ini. Oke, untuk tahun baru sendiri, makna tahun baru bagi institusi pendidikan tinggi seperti UT Surakarta apa sih Bu? Ya, kalau kita melihat tahun baru atau memasuki tahun yang baru itu kita pasti ingat ya bahwa usia kita bertambah. Ya, siapapun itu ya, Mas Sudar juga ya. Betul. Ya, seperti saya juga nanti masih Juli ulang tahunnya, tapi begitu sudah dicatat masuk ya Juli. kalau mau memberikan hadiah. Tapi begitu masuk Januari ya kita sudah merasa bahwa kita sudah melampaui sekian tahun gitu ya. Demikian juga dengan UT Surakarta sudah 41 tahun ya. Wah. Sampai 2025 ya. Itu usia yang sudah sangat matang sekali gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dari 2025 ke kita sekarang menuju 2026 kita merenung pasti ya. Kalau kita ingat kita tambah usia, kita merenung ya apa-apa yang sudah kita lakukan. Kalau hasilnya bagus dan sebagainya pasti kita bersyukur. Kemudian apa-apa yang belum bisa kita lakukan atau belum bisa kita capai, kita mulai berpikir bahwa bagaimana caranya untuk mencapai itu. Tentunya kita berpikirnya sih sudah di akhir tahun 2005 ya, karena kan kita evaluasi di situ. Kemudian juga kita harus mulai berpikir atau melihat situasi kondisi di 2026 untuk kita melakukan inovasi-inovasi, karena bagaimanapun kan kita harus terus update ya, harus update. UT Surakarta harus terus melakukan update dengan situasi kondisi terbaru, sehingga itu nanti yang akan melahirkan inovasi-inovasi. Seperti itulah kita memaknai perubahan tahun atau memasuki ke tahun yang baru. Oke Bu, nah berarti tadi inovasi-inovasi Bu, berarti teman-teman yang mau baru bergabung nggak
apa ya, nggak salah gitu ya Bu, menunggu inovasi-inovasi UT Surakarta gitu ya. Terus yang sudah bergabung, silahkan nikmati inovasi-inovasi terbaru. Apa itu? Nanti ada segmennya sendiri ya Bu ya. Itu dia, tunggu di 2026 ini. Oke, terus pertanyaan selanjutnya Bu, apa pelajaran paling berharga yang didapat UT Surakarta dari perjalanan 1 tahun terakhir ini Bu? Perjalanan berharga itu adalah satu, bahwa apapun beban kita gitu ya, apa itu target atau itu impian, itu cita-cita dan sebagainya gitu ya, apa yang harus kita capai gitu ya, kadang-kadang orang mengatakannya itu beban gitu ya, itu sebenarnya menjadi ringan ya ketika kita yang melaksanakan itu adalah dalam kondisi solid ya. Untuk UT Surakarta pasti semuanya ya, semua baik pimpinan maupun staf itu solid. Saya selalu menekankan bahwa kompetitor itu sebenarnya tidak ada artinya ketika kita solid. Ketika tidak ada kompetitor, kita solid, kita tidak solid, maka kita juga akan hancur. Ada kompetitor, kita solid, kita malah bisa belajar dari kompetitor tersebut. Dan itu sudah terbukti ya, dari berbagai institusi apapun itu seringkali hancurnya itu bukan karena kompetitor, tapi karena kondisi di dalamnya sendiri ya, mismanajemennya itu sendiri. Jadi itulah yang harus kita jaga, itu adalah kesolidan dari kita para pelaksana UT Surakarta. Ya, kalau saya suka mengistilahkannya itu, yuk kita bekerja dengan prinsip sersan, serius tapi santai, nyaman gitu ya, sambil serius kita melakukannya ya, sambil bercanda, sambil bersukaria, seperti itu, menjadi ringan. Gitu. Iya, wah, berarti harus sistem gotong royong juga Ibu. Pasti ya, harus ini. Itu sistem Nah, ya. betul, alhamdulillah. Oke, lalu tantangan terbesar yang dihadapi tahun lalu Bu, wah ini tantangan terbesar yang dihadapi tahun lalu apa aja Bu nih? Sebenarnya begini ya, ada tadi yang kami kemukakan sebelumnya, ada dua hal ya, ada yang sifatnya eksternal, ada yang sifatnya internal. Internal tadi sudah saya katakan bahwa menjaga soliditas itu tidak mudah ya, itu dibutuhkan semua elemen yang ada di dalam UT Surakarta itu faham apa tujuan UT, kemudian faham pada kedudukan mereka untuk mensukseskan atau untuk mencapai tujuan UT. Itu yang harus dijaga soliditas. Nah, kalau untuk yang eksternal itu adalah UT itu kan mendapat amanah untuk memperluas jangkauan akses pendidikan tinggi Mas Sudar. Jadi kami harus menyediakan layanan pendidikan tinggi untuk seluas mungkin masyarakat. Ya, yang masyarakat terutama adalah masyarakat yang terkendala oleh geografis, demografis dan sebagainya, ekonomis juga. Nah, di situ ini kita itu sekarang mahasiswa UT Surakarta itu hampir 19.000 ya, untuk 19.000 men. Ya, untuk mencapai itu tidak mudah. Padahal kalau kita lihat ya sekarang itu kami melihat itu animo masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi melalui UT itu tinggi sekali. Ya, kita melihat begitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya. Artinya masyarakat itu sudah mulai paham bahwa kebutuhan pendidikan saya itu bisa diakomodasi melalui UT ya, karena mungkin mereka terkendala oleh kesibukannya, terkendala oleh usia, tapi sebenarnya masih sangat bisa produktif. Nah, seperti itu mulai banyak yang menyadari bahwa itu bisa diakomodasi oleh UT. Nah, itu juga menjadi tantangan yang berat karena kan kami harus terus melakukan perbaikan, penyempurnaan supaya mahasiswa itu bisa mengakses pendidikan tinggi di UT itu dengan nyaman. Jadi seperti itu. Oke, kalau kurang lebih seperti itu. Kalau tagline kita mungkin sebelum itu semua bisa kuliah gitu Ibu. Betul, ya. Semua Nanti bisa mungkin tagline-nya akan UT pada waktunya. Semua akan UT pada waktunya gitu ya Bu ya. Iya.
Itu. Nah, oke. Untuk selanjutnya yang sudah dicapai di tahun 2025 dan yang masih perlu ditingkatkan nih Bu di 2026 ini apa Ya, Bu? ya. Jumlah mahasiswa Bu ya pasti. Jumlah mahasiswa, tapi kita bisa mengatakan bahwa kita nyaris sedikit ya, kita sudah 99% ya. Wih, Ya, tapi tahun depan ini, tahun sekarang ini naik nih 21 ribu nih. Wow. Wow. Ya, enggak apa-apa. Tapi kita memaknainya bukan seperti itu ya. Kita memaknainya bukan angka untuk berlomba mahasiswanya banyak, bukan seperti itu. Kita memaknainya bahwa ketika semakin banyak mahasiswa bergabung dengan UT, itu artinya kami telah bisa melaksanakan apa yang jadi amanah dari pemerintah ya, apalagi kalau itu mayoritas adalah yang tadi terkendala tadi ya, secara geografi ya, demografi juga ekonomis, itu bisa mengecap pendidikan ya, karena pendidikan itu kan sebenarnya hak semua orang. Ya, jadi bukan hanya mereka yang tinggal di kota, bukan hanya mereka yang tinggal dekat dengan perguruan tinggi, semuanya bisa. Dan yang sangat mengharukan Mas Sudar, mereka yang dari remote itu ya, yang mungkin tidak pernah bermimpi menjadi sarjana gitu. Ketika bergabung kemudian bersosialisasi di wadah institusi UT itu mulai tumbuh rasa percaya diri dan talentanya mulai bermunculan. Itu apapun mereka talentanya, ada yang di akademik, ada yang di non akademik, itu yang membuat kadang-kadang saya sangat terharu. Dan mereka juga terharu juga, artinya kalau mereka bercerita, saya itu nyaris mimpi jadi sarjana, mimpi kuliah saja sudah seperti nggak mampu mimpi gitu ya. Tapi sekarang ternyata saya malah memperoleh prestasi di sini, prestasi di situ. Nah itu yang sangat membanggakan. Iya betul Bu. Wah keren gitu ya Bu. Keren sekali. Bisa mengasah dirinya mungkin dengan kuliah yang awalnya kudet atau kurang percaya diri gitu, dengan kuliah dia jadi menampakkan percaya dirinya malah bisa melonjak tinggi gitu Bu ya, jadi terkenal. Keren. Ini salah satu capaian kami di bidang kemahasiswaan itu artinya capaiannya tinggi, dan ini selalu terus kita upayakan ya, seperti ruangan podcast ini kan juga diisi oleh mahasiswa juga. Ini juga untuk mengasah talenta mahasiswa di bidang apa ini namanya Mas? Broadcasting ya, seperti itu gitu ya. Dan kami punya concern yang tinggi untuk pendampingan atau untuk meningkatkan para mahasiswa ini supaya mereka tidak hanya bagus di akademiknya, tapi mereka juga terasah yang non akademiknya. Karena saya yakin semua orang itu tidak ada yang bodoh. Semua orang itu punya bakat, dan bakat itu adalah kecerdasan ya. Jadi yang cerdas itu bukan hanya yang nilainya 4 gitu ya atau A semua gitu ya. Tapi ini orang-orang yang bisa menyalurkan bakatnya menjadi sesuatu, itulah orang-orang yang cerdas, dan kita mewadai itu. Berarti kalau ada yang bilang gitu, nanti di UT itu nggak punya temen gitu Bu ya, nanti kuliahnya cuman sama laptop doang, cuman ngelihat video doang, enggak Bu ya, karena kita di sini juga ada wadah ya Bu ya, betul ya. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah tuh teman-teman, jadi jangan khawatir yang masuk sini, nggak perlu khawatir nggak punya relasi, nggak punya temen, nggak punya pacar gitu, semua bisa di sini. Semua tersedia di sini. Siapa tahu jodohnya ada di sini gitu Bu ya. Nah, jadi jangan khawatir, kita mewadahi semua ya Bu ya. Benar ya Bu? Oke, tuh. Itu dari Direktur UT Surakarta loh yang ngomong, bukan saya ya. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau sekarang bagaimana peran dosen dan tenaga kependidikan dalam menumbuhkan atmosfer positif di awal semester ini Bu? Nah, pasti ya, kita kan
kedekatan secara fisik ya dengan mahasiswa tentunya tidak seperti perguruan tinggi tatap muka ya. Tapi itu tidak masalah karena kita memiliki berbagai channel, berbagai media untuk kita terhubung ya. Baik itu di bawah pendampingan dosen maupun di bawah pendampingan teknik. Ya. Ini saya sangat bahagia sekali ya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan abdimas, baik itu yang sifatnya mandiri mereka maupun itu yang sifatnya itu kolaborasi dengan kita gitu, itu semakin meningkat. Kemarin tahun 2025 ya kita mendapatkan bantuan dana wirausaha untuk mahasiswa itu sampai 6 proposal. Wih. Ya, jadi teman-teman mahasiswa yang memiliki potensi berwirausaha ini kan dibuka lagi nih, jadi segera untuk mendaftarkan. Itu lumayan untuk pengembangan dan benar-benar saya ngikutin ya, ada beberapa mahasiswa itu yang menjadi apa ya Mas, yang menjadi usaha yang semakin berkembang oleh mereka ya. Oh, jadi berkembang gitu berkembang, Bu ya. Iya, ikut lomba dari usahanya itu pernah menang. Jadi ya sehingga ya yang seperti itu kan sangat membanggakan buat kita. Ya benar-benar Bu. Ya, jadi monggo nanti bergabung dengan UKM kewirausahaan. Nah, dengan ada UKM kewirausahaan, unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan, berarti di dalamnya itu orang-orang yang suka jualan gitu Bu ya, bener ya? Suka jualan. Nah, bagi kalian teman-teman yang suka jualan, yang udah jadi mahasiswa nih, segera bergabung di UKM kewirausahaan. Atau yang belum menjadi mahasiswa, daftar dulu di UT, jadi mahasiswa, gabung di UKM kewirausahaan, karena kalian bisa membuat proposal Bu ya, membuat proposal nanti akan di ACC, setelah ACC nanti dapat pengembangan. Ya, ada kompetisinya sih. Oh, ada kompetisinya. Ya, oh, gitu. Oke. Tapi kami dampingi, kami bina untuk pembuatan proposal. Oke. Wah, tuh udah kuliahnya nggak mahal, nggak perlu biaya banyak, kalau mau usaha disokong juga ya Bu ya. Nah, nanti siapa tahu bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan di Indonesia gitu Bu ya. Nah, tuh keren kan, keren. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, sikap apa yang paling penting dimiliki mahasiswa agar sukses di semester ini? Nah, nih bagi mahasiswa nih, ada petuah dari Ibu nih. Silakan, Bu. Petuah dari pimpinan UT dan juga petuah dari orang tua. Diingat-ingat ya, catat ya. Iya, jadi mahasiswa kita kan termasuk mahasiswa muda nih Mas. Usia itu antara 17 sampai di bawah 30 dan mereka itu adalah orang-orang produktif semua, potensi tinggi, produktivitas tinggi. Nah, kalau saya mengatakan ini secara umum untuk para anak muda gitu ya, sekarang itu semuanya serba borderless, nyaris tidak ada batas-batas. Jadi bahwa kalian itu mau cari informasi apapun ada, mau cari informasi, data dan sebagainya ada. Bahkan kalian bisa kuliah di perguruan tinggi, merasakan perkuliahan ya di perguruan tinggi di luar negeri itu juga ada yang namanya MOOC ya, yang itu sifatnya gratis gitu ya, tapi kita mesti bisa bahasanya ya. Oh ada Bu ya, ada MOOC itu ya. Oh iya. Jadi kita merasakan atau melalui MPKM ya, MPKM-nya di UT juga ada. Nanti bisa kuliah di Harvard gitu kan ya. Iya, itu. Nah, karena serba borderless itu yang harus dimiliki, sikap yang harus dimiliki dari kita semua itu adalah sikap terus belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman semuanya gitu ya, coba dilihat diri masing-masing. Saya ini punya potensi terbesar itu apa? Ya. Kemudian saya itu sebenarnya ingin apa? Nah, cita-cita, potensi itu dipadukan, kemudian jeli-jelilah melihat kesempatan-kesempatan yang ada di dalam masyarakat. Jadi seandainya saya punya potensi
ini ya fotografi gitu ya, saya ingin menjadi jurnalis gitu kan, lihat di masyarakat kesempatan-kesempatan apa yang bisa dimanfaatkan atau bisa diikuti gitu. Nah, kursus-kursus banyak sekali ya, baik yang itu gratis, baik itu yang berbayar relatif murah, baik yang berbayar tinggi, silahkan. Jadi artinya memang terus belajar terus. Bahkan otodidak sekarang juga sudah sangat gampang ya, kalau mau belajar fotografi otodidak di YouTube banyak, nggak seperti atau zaman saya dulu. GPT gitu kan, cara foto yang benar gitu. Ya, betul ya. Jadi ya. Sebenarnya teman-teman itu sangat bisa mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi sesuatu, syaratnya hanya satu, belajar. Ya. Jadi gunakan media sosial itu bukan untuk flexing, bukan untuk hanya leisure ya, untuk kenikmatan, tapi media sosial itu adalah untuk sarana belajar. Betul. Jadi itu yang harus dimanfaatkan. Nah, mahasiswa UT ketika mahasiswa baru ya, nanti masuk kan kita mulai perkuliahan April ya sepertinya ya. April. Ya, itu gunakan ini, Anda masuk ke satu atmosfer yang baru, ke satu ruang yang baru. Pelajarilah ruang itu, jadikan itu sebagai ruangan Anda untuk mengeksplor diri. Oleh karena itu kami tidak hanya mendampingi mahasiswa di dalam kegiatan akademik, tapi juga non akademik melalui Ormawa dan UKM-nya tadi. Gitu ya. Ya, sehingga di semester 1 menurut saya ya, teman-teman itu lebih pengenalan diri, itu mengenal cara pembelajaran di UT, mengenal materi-materi belajarnya, juga mengenal kegiatan-kegiatan di UT ya. Nanti setelah 1 semester itu terbiasa, sudah stabil gitu sebagai mahasiswa UT, nanti di semester 2 mulailah aktif berkegiatan gitu ya. Tapi belajarnya tetap harus terus ya, Bu. Yang utama belajar ya, Bu ya. Karena memang mahasiswa ya. Tapi belajar itu bukan berarti hanya nilai kok. Itu benar-benar menajamkan cara berpikir kita. Orang yang banyak membaca, orang yang banyak belajar, kan kadang-kadang di modul itu ada konsep-konsep yang kita kurang paham. Kita bisa tanya ChatGPT, bisa tanya Mbah Google dan sebagainya, itu kan masuk lagi gitu ya. Nah, jadi belajar itu bukan hanya masalah nilai atau angka, itu juga penajaman kita, perluasan wawasan kita, sehingga kalau kita itu diajak ngobrol, itu orang melihat, oh ini wawasannya luas gitu ya. Orang-orang yang suka browsing gitu ya, Bu, tentang info-info itu lebih, dia lebih terbuka gitu. Betul. Informasi kayak gitu ya. Nah, jadi jangan disalahgunakan internet itu ya. Cari yang belum tahu, cari yang mau apa sih, saya mau nyari apa sih, biar wawasannya terbuka gitu, Bu ya. Oke, Bu. Nah, untuk tadi kan Ibu bilang mencapai tujuan, impian gitu. Nah, ada nggak sih UT Surakarta? UT Surakarta itu mendukung mahasiswa untuk mencapai tujuan impiannya mereka gitu, Bu? Ya, jadi kita punya banyak kegiatan, Mas ya. Kalau untuk pendampingan pembelajaran itu mahasiswa baru kita berikan kegiatan yang namanya LPKBJJ ya. Jadi itu mengenal tentang pembelajaran jarak jauh, mengenal tentang UT, kemudian kiat-kiat belajar di UT bagaimana, itu semua diajarkan gitu ya. Di LPKBJJ itu, Bu ya. Berarti kan ada yang bilang LPKBJJ itu semacam ospek gitu ya, bukan ospek gitu ya, Bu, tapi pengenalan kampus gitu ya. Betul, karena kan UT itu beda dengan kampus konvensional gitu ya, Bu ya. Dan teman-teman itu kan sepanjang hidupnya dari TK sampai SLTA itu kan belajarnya di tatap muka. Sementara kan ini jarak jauh. Jadi saya sangat menghimbau para mahasiswa itu ikut LPKBJJ, jangan sampai nggak ikut ya, karena di semester 1 itu butuh sekali pengenalan seperti itu gitu ya. Jadi harus ikut. Nanti kalau udah semester 2 kan sudah mulai mahir gitu. Nah, itu yang kita dampingi. Kita juga pendampingan konsultasi ya, akademik, kalau ada ke akademik dan administrasi ada kesulitan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan pendampingan untuk UKM tadi. Jadi di Ormawa, organisasi mahasiswa UT Surakarta, itu ada 2 unit UKM dan unit bidang ilmu. Jadi di situ juga ada grup-grup bidang ilmu gitu ya, grup mahasiswa ilmu hukum, nanti di situ mereka berdiskusi dan sebagainya.
UT-nya, terus mahasiswa apa gitu. Nah itu yang untuk bidang ilmu, silahkan teman-teman itu lebih tertarik kemana, pengembangan ilmu atau pengembangan talenta-talentanya. Kalau yang UGM banyak sekali, ada yang fotografi, videografi, tari, macam-macam, bela diri, juga ada, Bu, IT ya. betul ya, e-sport ada ya. juga, Bu, ya. Nah ini kita berikan wadah mereka untuk mengeksplor dirinya. Kemudian juga kita melakukan pelatihan mahasiswa gitu ya. Tahun kemarin 2025 itu kita mengadakan pelatihan job seeking untuk mahasiswa. Jadi termasuk juga ternyata itu mereka yang baru saja lulus dari perguruan tinggi itu banyak yang tidak tahu mereka mau bekerja di mana. Ya, jadi ya lulus ya sudah gitu ya. Padahal seharusnya sebelum lulus gitu ya, sebelum lulus itu mereka sudah harus membuat portofolio. Seandainya saya mahasiswa manajemen gitu ya, kemudian saya ingin bekerja di seandainya di kantor BUMN gitu kan ya. Itu BUMN yang bagian apa, seandainya keuangan, apa seperti di bank dan sebagainya, kantor finance gitu. Saya harus sudah mulai mengumpulkan portofolio itu ya, portofolio terkait dengan. Nah, sehingga ketika nanti saya selesai itu saya sudah tahu saya mau melamar kerja di mana. Ya, tapi kalau yang mau jadi wirausaha ya portofolionya dengan wirausaha itu gitu. Jadi teman-teman yang sadar itu biasanya mereka lebih siap untuk bergabung dengan pasaran kerja. Tapi kalau yang nggak ngerti itu, taunya kuliah ya cuman kuliah, belajar, buka buku, atau bahkan nggak belajar, hanya sekedar cuman ujian aja, Bu ya. itu gitu. Jadi begitu lulus bingung. Itu jangan. Itu kita berikan pelatihan itu, pemahaman itu kita berikan. Ya, jadi teman-teman harus kuliah itu adalah pijakan awal untuk menata langkah setelah lulus nanti apa. Ya berarti harus disusun strateginya, Bu ya. Pas awal yang masih awal-awal semester nih, susun strateginya biar nanti kalian mau kerja di mana, terus strateginya seperti apa selama mau kuliah lagi, lanjut kuliah lagi, betul, menyiapkan mungkin dapat beasiswa gitu, Bu ya. Menyiapkan itu portofolionya harus disusun dari sekarang gitu, Bu ya. Itu yang penting. Tuh pesannya tuh. Dapat pesan lagi ya. Catat lagi. Terakhir Ibu, boleh nggak kasih pesan untuk mahasiswa yang baru memulai semester dengan semangat baru ini, Bu, di tahun 2026 ini? Ya, pesannya adalah pertama, kalian harus sadar bahwa kalian bukan kanak-kanak lagi ya, maksudnya bukan remaja lagi ya, namanya mahasiswa ya. Nah itu harus sadar dulu. Pertama adalah itu, saya sudah ada orang dewasa, artinya orang yang berani mengambil tanggung jawab dan segala konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, termasuk juga tanggung jawab sebagai mahasiswa itu ya harus belajar itu ya. Konsekuensinya kalau nggak belajar ya nanti nilainya 8/45. Yang udah ujian tahu ya 8/45 ya. Iya, jadi itu harus sadar dulu ya. Jadi sadar bahwa saya itu orang dewasa. Saya berhak menentukan apa yang saya inginkan, mengambil langkah. Itu artinya tanggung jawab dan atas segala konsekuensinya. Dengan sadar seperti itu, tentu orang tidak akan melenceng ke sana, ke sini dan sebagainya. Dia akan, kalau orang bilang, istiqomah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Anda harus, bagi yang masuk ke UT ya, Anda harus tahu bahwa Anda mahasiswa UT. Nah itu sehingga Anda harus tahu belajar di UT itu seperti apa. Itu harus tahu ya. Di samping itu kembali lagi saya ngomong, Anda semua itu memiliki talenta-talenta. Nggak ada orang bodoh, nggak ada sebutan orang bodoh itu kan hanya ada di angka-angka di rapot. Tapi hargailah diri Anda ya, sehingga digali saya itu potensinya apa, atau potensinya itu adalah menghargai atau mensyukuri dari rahmat Allah ya. Nah itu kemudian saya mahasiswa UT, saya itu harus belajarnya seperti ini, pengembangan dirinya seperti ini gitu. Nah setelah itu nantinya Anda juga harus mulai tahu bahwa
Anda itu tidak hanya selesai saya kuliah jadi sarjana selesai, enggak. Ini terus berlanjut. Nah, setelah selesai jadi sarjana artinya saya apa? Ya, saya itu sekarang sarjana loh. Jadi ketika masuk kuliah, saya itu sekarang mahasiswa loh, bukan anak SMA, SMP dan sebagainya itu tadi. Sekarang saya itu sarjana loh. Pasti Anda diharapkan bisa berbuat lebih banyak ya, karena ilmunya sudah banyak, kemudian juga perjalanan batinnya juga sudah banyak. Jadi Anda itu diharapkan loh oleh masyarakat gitu. Jadi kalau tahu itu, insya Allah tidak ada sarjana-sarjana yang akan selewengan ke sana ke sini, karena dia tahu tugas dia. Kan kadang-kadang ada omongan kalau yang kriminal sarjana gitu ya. Itu tadi harusnya tahu ya bahwa amanahnya itu adalah amanah kemanusiaan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa hidup kita itu nggak ada artinya ya, nggak ada nilainya ketika kita itu tidak bisa berkontribusi pada kemanusiaan. Kemanusiaan apa sih? Boleh kok hal yang kecil, nggak harus yang gaungnya besar gitu ya, boleh kok itu. Ya, benar-benar. Berarti kalau ada kutipan gitu Bu ya, saya lupa kutipan apa ya, sebaik-baiknya manusia itu orang yang memberikan manfaat bagi orang lain gitu Bu ya. Nah, tuh. Itu harus bermanfaat bagi orang lain ya. Oke, itu pesannya Ibu di 2026. Berarti Bu Yulia 2026 ya, dicatat ya itu ya. Oke Bu, terima kasih banyak udah mampir di podcast kita. Sama-sama Mas Sudar. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Bilang apa? Sama-sama. Oke, kira-kira teman-teman podcast apa lagi yang akan kita tampilkan bareng Ibu Yulia, ngobrol apa lagi nih bareng Bu Yulia? Tulis aja di komen ya, mau topik tentang apa nih yang akan kita bahas. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa nonton di segmen selanjutnya, di share, di komen, di like, subscribe juga channel YouTube UT Surakarta. Komen apalagi topik yang akan kita bahas gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Selamat pagi, siang, dan malam. Dadah.